Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria, NIM 207119085 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, dasar prinsip juga merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi dasar pokok atau berpikir, berpijak, atau bertindak. Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas mengajar dan yang kedua itu aktivitas belajar. Pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan pengajaran dalam arti yang lain. Pengajaran diartikan telah terjadinya interaksi belajar mengajar antar komponen-komponen pengajar, khususnya antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dan siswa dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Pengajaran juga sering diartikan dengan kegiatan pendidikan. Menurut pendapat para ahli, yang pertama yaitu menurut Saiful, segala prinsip-prinsip pengajaran yaitu prinsip perkembangan, perbedaan individu, minat, kebutuhan, aktivitas, dan motivasi. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Ahmad Rohani, berpendapat beliau bahwa prinsip pengajaran adalah termasuk aktivitas, motivasi, individualitas, lingkungan, konsentrasi, kebebasan, peragaan, kerjasama, persaingan, apresiasi, korelasi, efisien, efektivitas, globalitas, permainan, dan hiburan. Yang ketiga itu menurut Wina Sanjaya mengatakan bahwa yang termasuk prinsip pembelajaran adalah tujuan, aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip yang sebaiknya diterapkan oleh guru-guru saat memulai proses pengajaran. Yang pertama yaitu menguasai isi materi. Sebagai seorang guru, biasanya dituntut tidak hanya untuk bisa menyampaikan materi based on the text saja, tetapi juga diharapkan agar mengerti dan menguasai materi yang akan diajarkan di luar kepala. Bila bahasa yang digunakan terlalu textbox, maka para siswa dan siswi yang akan menilai bahwa kurangnya persiapan dalam mengajar materi hari ini. Untuk lebih memudahkan proses komunikasi, seorang guru juga sebaiknya mampu menerjemahkan dan meringkas materi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami atau mencoba menggunakan metode belajar yang lain yang lebih efektif, seperti memanfaatkan fasilitas laboratorium bahasa multimedia sebagai alat komunikasi audiovisual, merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan di era modern saat ini. 2. Sampaikan secara sistematis, yaitu salah satu faktor penyebab kurang pahamnya murid terhadap materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan adalah karena tidak sistematisnya bahan ajaran yang diberikan. Contohnya, saat guru menyampaikan materi pengajaran mengenai kata majemuk, tanpa sadar ada beberapa guru yang beralih keluar topik
topik materi. Memang tujuannya baik, yaitu untuk memberitahu korelasi dari kedua topik tersebut. Namun, ada baiknya untuk tetap menyampaikan isi materi secara keseluruhan terlebih dahulu hingga benar-benar selesai. Barulah di akhir sesi guru bisa memberikan kesempatan untuk bertanya ataupun berbicara materi yang bersangkutan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu menguasai karakteristik murid. Ada baiknya seorang guru juga dapat mengetahui berbagai karakteristik murid-muridnya. Walaupun termasuk dalam bidang disiplin ilmu psikologi pendidikan, akan tetapi dengan memahami kondisi kejiwaan, sifat, dan karakter murid, seorang guru akan bisa membuat keputusan yang tepat dalam melibatkan murid untuk ikut terlebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga berguna untuk menghilangkan kebosanan dan rasa ngantuk para pelajar dengan menyuguhkan sesuatu yang berbeda ataupun intermezzo lainnya. Yang keempat yaitu menjadikan diri sebagai panutan yang baik. Para murid yang masih sekolah masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga mereka akan mencoba mencari siapa tokoh favoritnya dan berniat untuk menduplikasikan apa yang dilihat terhadap diri sendiri. Bila mereka mencontoh orang yang salah, sudah tentu hasilnya akan buruk. Terima kasih. Jangan lupa subscribe,